Jadi kita bisa lihat di bawah situ ada pergeseran atau bekas retakan, hingga jalan itu bisa menjadi hancur. Nah, yang jadi masalah yang penyangga jembatan ini dikabarkan bergeser sekitar 77 mm ke kanan dan bergeser juga kedalamannya 33 mm, kurang lebihnya seperti itu. Kita tahu mitos-mitos di luar sana banyak yang beranggapan setiap jembatan itu harus dibangun menggunakan tumbal, entah itu tumbal kepala manusia atau badan gadis atau anak bayi. Benar enggaknya kita cari tahu selanjutnya. Sini kayaknya tempatnya, bukan yang ngumpul. Sudah pada ngumpul nih. Dari mana? Biasa. Apa yang mau dibahas malam ini? Selamat malam. Yuk. Nggak connect. Emang iya. Habis lewat pohon besar, Bang. Ya ada orang baru itu. Siapa itu? Oh iya tuh. Anak Instagram. Yes. Apa channelnya? Pros Samarinda. Oke. Nonton Pros Samarinda, jangan lupa. Udah lama? Ya lumayan lah, 5 5 menit yang lalu. Tadi siang kita Ya. habis sini ya. Habis dari jembatan Mahkota 2, tapi yang dari arah Palaran. Nah. Ya. Jadi kita sempat juga cek di sana tuh. Memang di bawah jembatan itu ada retakan ya. Ya, Geras apa? tanah geser. Tanah bergeser di situ kan di sempat diinfokan tiang apa? Tiang pondasi itu. Ya. Nah, itu Pondasi bergeser ke kanan sekitar 77 mm dan masuk ke dalam itu geser sekitar 33 mm kurang lebih. Retakannya apa dari Sungai Kapi apa yang sudah di seberang? Retak sih enggak, cuma dia geser Geser gitu ya? Geser sama Ada retak panjang itu. Enggak, itu memang mungkin dari ini sih, apa, pas pengaspalan mungkin dia separuh-separuh, jadi dia memang kelihatan Kayak kelihatan retak. tapi kan letaknya dia nggak di tengah kan? Atau di tengah? Di tiang ini, tiang sebelah kanan.
yang apa tiang pondasi itu kan dia tergeser mas, tergeser sedikit. Nah itu bagusnya sih ditutup memang. Iya. Memang tanggap sekali tuh. Kalau nggak ditutup itu bahaya malah. Muatannya Apalagi besar. kan tahu sendiri itu kalau muatannya kan rata-rata kan mobil besar-besar kan lewat. Ya tapi kemarin masih ada dia. Ya, Itu orang yang makanya. lewat itu ya, nyuri-nyuri. Warga 41 ya kayak gitu. 41 kan 62. 0541. Oh iya kan? Nomor telepon. Warga 64. Sekarang udah 3 lapis itu. Ya sudah 3 lapis. Cuma ada tadi sih memang ada orang masih bisa lewat jalan kaki tapi. Oh, Gitu. kita mau digeser di ketiga itu. Nggak. Tapi untungnya dari yang longsoran yang sana itu kan sudah bersih kan, jadi enak mobil bisa lewat. Hah? Separuh. Iya, maksudnya itu kan bisa luas lah, Itu lumayan lah. yang di ini kan di mana? Ya jalanannya. Teluk Bajau. Iya. Kalau itu separuh. longsor lagi, wah dari jalan lagi dan Ya, ternyata dari Palaran kejauhan, harus lewat mutar ya, lewat Stadion Palaran. Ya. Mungkin jalannya hancur. Jadi itu sebenarnya fenomena alam jembatan ini kan lebih apa? Lebih sering didengar masyarakat itu kalau mau kokoh harus pakai tumbal kepala gitu kan. Ya. Atau anak gadis masih perawan itu ditumbalkan atau anak bayi. Nah itu ada hubungannya nggak? Atau jembatan itu pure nggak pakai tumbal? Apakah harus gitu? Menurut Kalau menurutku pribadi sih, namanya kita mau bangun jembatan ya, ibaratnya kita ganggu mungkin makhluk halus di sana juga, kita harus minta izin. Yang aku bingung sih cara kita berkomunikasi ke mereka itu seperti apa sampai mereka tuh kayak minta kepala. Gak mungkin kita potong kepala langsung taruh langsung gitu aja kan? Iya. Yang jelas mungkin kalau pengalaman di situ setiap tempat itu kan ada penghuninya ya. Ya. Ada kerajaannya tersendiri di situ. Nah, jadi cara untuk berkomunikasi sebelumnya pasti pekerja di situ ada sesuatu yang ngalamin dan sampai kepala proyek juga pasti akan cari solusi terbaik di situ sampai mendatangkan orang-orang yang memang benar-benar bisa berkomunikasi di situ. Ya. Dan sebenarnya nggak harus kepala sih sebenarnya atau manusia, itu bisa diganti atau bisa dinego ya. Kalau yang kita lihat selama ini bisa diganti kayak kepala kerbau gitu kan. kambing bisa. Tapi gini mas, kan makhluk halus ini dia bisa ngeliat kita, sedangkan kita belum tentu bisa ngeliat mereka. Seharusnya mereka dong yang bisa ngertiin kita mau bikin jembatan, kita mau bikin rumah apa, jadi harusnya mereka yang jauh, mereka yang pergi. Ya itu sama seperti begini mas, jadi kita tuh hidup berdampingan kan. Ya. Nah, tidak diciptakannya jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah kan. Nah jadi kita tuh hidup tuh di alam ini berdampingan. Jadi sebelum ada jembatan, sebelum ada kota, mereka dulu menempatin itu. Sama seperti kita bangun rumah tuh, terus ada dibangun yang iklan. Masa orang yang memasang iklan tinggal masang doang, paling enggak tanya lah, izin lah, berapa bayarnya, negonya berapa, paling enggak seperti itulah. Kalau masang-masang aja kan kurang ajar. Paling enggak emosi itu dirobohkan tiang tadi. Kalau enggak yang masang tadi dicari. Logikanya seperti itu aja sih. Kita saling berdampingan. Misalnya nih mas, ya kan jembatan nih tanpa kita nggak tahu nih ini pakai tumbal atau enggak ya kan. Nah tiba-tiba roboh. Nah itu pas mau dibangun kita kasih tumbal lagi. Misalnya anggaplah ini jembatannya sudah dikasih tumbal terus roboh. Terus pas dibangun apa pakai tumbal lagi atau gimana itu? Yang pasti jembatan ini yang bangun bukan orang sembarangan juga. Orang ahli di bidang bangun-bangun jembatan yang sudah berpengalaman. Pasti dia tahu tekstur tanah di situ dan apa yang mau dibangun di situ. Nah, kalau di situ sudah mencakup pengetahuannya tapi masih enggak sesuai dengan ilmunya, pasti ada sesuatu yang aneh nih. Nah, di situ para ahli pasti memanggil sesuatu yang di bidangnya. Seperti itu aja sih. Logis nggak logis sih, memang itu adanya di masyarakat. Atau ini dari efek lain atau salah konstruksi apakah?
Ya, atau bencana alam ya. Ya, kan bisa juga. Iya. Cuma kan yang kita lihat yang di jembatan situ kan, itu dari apa? Ada yang longsor tanahnya. Benar. Ya kalau sudah bencana alam ya Banyak itu sih kalau kejadian jembatan memang banyak sih. Kayak jembatan-jembatan di flyover baru beberapa tahun ada yang retak. ya Itu kan kita nggak tahu ya, entah bahannya, Benar. entah tanahnya yang bergeser, kita nggak tahu. Ya. kan? Makanya kesalahan tuh ya dari dulu kan pas zaman penjajahan mau bangun jembatan, mau bangun pondasi-pondasi besar gitu kan. Nah, menurut yang jajah dulu dia bilang tuh kalau misalnya mau bangun tuh harus pakai ini. Nah mungkin kesalahan di situ, dikiranya harus pakai kepala manusia. Harusnya Kita- pakai ini, pakai akal ya, pikiran kita kan. dipikir matang-matang dari kondisi tempat lokasi. Ya. Pasti kan di hutan, tanahnya juga pasti bisa bergeser. Tuh. Dan juga yang paling bahaya ini kan memang makin lama, makin tahun kan makin tanah sungai Iya makin selalu tergeser. iya jadi Ya. jadi sebenarnya yang kayak gitu itu mematahkan apa mematahkan mitos-mitos masyarakat selama ini sih sebenarnya. Jadi orang-orang yang nggak percaya mitos dan segalanya mungkin itu ditutupin dengan berita-berita yang seperti itu. Mungkin ada, mungkin kita nggak tahu ya, mungkin berita yang bangun jembatan yang normal itu mungkin ada, kita nggak tahu juga. Cuma kebanyakan setiap bangunan besar yang dilalui orang banyak itu pasti menggunakan mistis seperti itu, ya kan. Hal kecil aja mungkin kita pakai hal mistis. Contohnya kayak bangun rumah itu kita ada budaya mistisnya juga di situ. Iya, itu budaya kan budaya zaman dulu lah, harus pakai beras kuning, Iya. terus pakai kelapa biasanya kan. Iya. Itu kalau retak kayak gitu, kira-kira kurang tumbal nggak Pak? Bagaimana? Ya itu kita nggak bisa ngomong itu kurangnya di mana. Kita cari tahu dulu itu penyebab alam atau apa penyebab lain gitu kan. Yang selama ini masyarakat tahunya seperti itu kan. Ya, kalau dari saya sih mandangnya saling berkaitan. Kitanya yang kurang ajar kah di situ, jembatan itu bagus tapi dibuat mesum sama anak-anak, dibuat ngebut-ngebut. Ya siapa sih yang nggak marah kalau Ya, itu mungkin bisa. ya, Yang dulunya kita bikin pas bikin tuh permisi, benar. kita sopan santun, ternyata pas sudah dipakai Ya. banyak yang disalahgunakan. Iya. Ya, Akhirnya kadang juga di situ terjadi kecelakaan. sering banget, Ya. sering banget memang rawan di situ. Ya. Setiap jembatan itu mistis, jadi kita nggak usah di jembatan, kita jalan bener aja kadang ditabrak orang, ya kan. Kita jalan bener kadang ditabrak orang, apalagi kita ngebut-ngebutan, kurang ajar di situ. Ya dari kitanya lah lebih hati-hati. Tapi itu sih apa intinya lebih jaga adab. Ya, juga ada permisi lah, paling nggak bisa lah berdoa. Jadi kembali kepada netizen lagi ya sebenarnya. Itu faktornya apa? Bergantung kepada netizen. Mungkin bisa komen ntar apa aja. Jadi itu membuat sesuatu harus dipikirkan dengan baik. Ya. Jangan Kondisi- tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa di situ. Mungkin di situ. Ya. Oh, karena itu jembatan paling lama kan rasanya. Mungkin mulai saya dari kecil tinggal di Samarinda, pembangunan paling panjang Lama itu. banget. Paling lama pembangunannya, Iya. rumahnya paling lama. Paling lama. Iya, paling lama. stop kan. Iya, stop. Nah, stopnya itu karena dana atau karena sesuatu kita kurang tahu kan. Iya sih. Karena orang atas yang tahu. Oh,